Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi kita yang kedua di bab 2, yaitu mengenai ciri-ciri dan klasifikasi makhluk hidup. Ya, kalian juga bisa membukanya di buku LKS halaman 15, ya, di bab 2. Nah, Ibu akan jelaskan yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ya, sebentar Ibu akan share screen. Ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Kalau di buku LKS bisa kalian lihat di sana ada 8 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama adalah bernafas. Kalau di sini namanya melakukan respirasi ya, sama saja respirasi itu adalah pernafasan. Kemudian yang kedua bergerak, yang ketiga memerlukan makanan, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima berkembang biak atau reproduksi, yang keenam peka terhadap rangsang, yang ketujuh kalau ada tambahannya di buku LKS itu yaitu adaptasi, dan yang kedelapan adalah mengeluarkan zat sisa. Ibu akan jelaskan dulu yang pertama yaitu melakukan respirasi. Bernafas atau respirasi itu adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan atau dari udara dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air ke lingkungan atau udara. Jadi bernafas itu adalah pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup, karbon dioksida yang kita keluarkan, dan uap air juga ya. Kemudian ini ada proses oksidasi. Jadi dalam proses pernafasan itu ada proses namanya proses oksidasi. Prosesnya seperti apa? Bisa kalian lihat di sini yaitu C6H12O6 atau yang disebut dengan karbohidrat ditambah 6O2 yaitu oksigen menghasilkan 6H2O atau uap air dan ditambah 6CO2 atau karbon dioksida dan energi. Jadi energi juga dihasilkan pada proses pernafasan ya. Energinya dapat dari mana? Yaitu dari pembakaran karbohidrat atau glukosa oleh oksigen ya. Jadi hasil pernafasan itu tidak hanya CO2 dan H2O tapi juga energi ya. Pernafasan yang menggunakan oksigen disebut dengan pernafasan aerob. Ada pula pernafasan yang tidak menggunakan oksigen disebut dengan pernafasan anaerob. An itu artinya tidak ya. Contohnya jamur dan bakteri bernafas secara anaerob. Nah, ada berbagai macam alat pernafasan. Kalau manusia bernafas dengan paru-paru ya. Di paru-paru ada yang namanya alveolus. Nah, ini ya. Yang bulat berwarna biru ini adalah alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nih di alveolus yang tempatnya di paru-paru. Kemudian alat pernafasan yang kedua ada yang namanya trakea. Trakea itu biasanya dimiliki oleh serangga ya, trakea. Kemudian yang ketiga insang. Insang itu alat pernafasan ikan. Kemudian ada paru-paru buku. Kalau paru-paru buku itu contoh alat pernafasan pada laba-laba ya atau arachnida. Kemudian yang terakhir di sini adalah stomata. Stomata itu terletak pada daun ya, pada tumbuhan. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya ada perpindahan tempat. Ya, hewan memiliki alat gerak beraneka ragam, antara lain kaki pada sebagian besar vertebrata, sirip pada ikan, sayap pada burung, kaki semu atau pseudopodia pada amoeba proteus, bulu cambuk atau flagel pada Euglena viridis, bulu getar atau silia pada Paramecium caudatum. Ya, kalau pada manusia jelas alat geraknya berupa kaki. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan itu juga bergerak, walaupun geraknya termasuk gerak yang pasif. Kalau hewan dan manusia bergerak secara aktif, tumbuhan bergerak secara pasif. Bergerak secara pasif contohnya adalah ketika gerak akar pada tumbuhan untuk mencari air. Ya, itu namanya gerak pada tumbuhan. Kita tidak bisa melihatnya. Ya. Kemudian contoh yang kedua, gerak pada tumbuhan misalnya gerak tunas atau ujung tanaman yang bergerak mencari arah datangnya cahaya. Ya, contohnya pada bunga matahari. Ya, biasanya arah ujung tanamannya akan bergerak menuju ke arah matahari. Kemudian
Yang ketiga adalah ciri-cirinya makhluk hidup memerlukan makanan atau nutrisi. Ya, manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lain atau yang disebut dengan heterotrof. Ya, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik. Kalau manusia dan hewan itu termasuk heterotrof, artinya tidak dapat memproduksi makanan sendiri atau dia harus memperoleh makanan dari makhluk hidup lain, contohnya tumbuhan dan hewan. Tapi kalau tumbuhan, dia namanya autotrof, ya, dapat memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis, ya. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya, ya, dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut bersifat autotrof seperti yang tadi Ibu bilang. Nah, prosesnya melalui apa? Yaitu proses fotosintesis. Ya, proses fotosintesis itu ini reaksi kimianya yaitu H2O ditambah CO2. Jadi tumbuhan itu memerlukan uap air dan memerlukan karbon dioksida, ya. Tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dari udara. Makanya kalau banyak tumbuhan, udaranya akan semakin segar. Nah, ya. Jadi tumbuhan itu menyerap CO2 untuk apa? Untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Ya, proses fotosintesis juga memerlukan cahaya matahari dan klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Ya, ini untuk tumbuhan yang berdaun hijau. Jadi prosesnya adalah 6H2O ditambah 6CO2 dengan bantuan sinar matahari dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6 atau karbohidrat ditambah 6O2. Ini kebalikannya proses pernafasan manusia tadi, ya. Kalau tumbuhan itu justru menghasilkan O2 melalui proses fotosintesis. Nah, itu kemudian tumbuh dan berkembang. Ciri yang selanjutnya tumbuh dan berkembang. Sifat-sifat pertumbuhan seperti apa? Tumbuh biasanya kita akan bertambah tinggi, bertambah besar, itu tumbuh, ya. Kemudian cirinya ada dua, yaitu kuantitatif atau bertambah dan irreversible. Irreversible itu artinya tidak dapat kembali ke semula. Artinya kalau kita sudah tumbuh tinggi, tidak mungkin kita kembali pendek atau tidak mungkin kita kembali ke bayi, ya. Kemudian itu sifat pertumbuhan tadi, ya, kuantitatif dan irreversible. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor hereditas atau gen dan faktor lingkungan. Jadi tergantung faktor gen dari orang tua kalian. Kalian akan tumbuh seperti apa? Misalnya tubuh kalian tinggi atau rambut kalian keriting atau lurus, itu tergantung dari gen dari orang tua dan faktor lingkungan. Contoh faktor lingkungan itu misalnya faktor makanan juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, ya. Nah, itu kemudian berkembang biak. Ini berkembang biak berbeda dengan tumbuh, ya. Kalau berkembang biak, kalau tumbuh tadi pertambahan tinggi, pertambahan berat itu tumbuh. Kalau berkembang biak itu ada atau yang disebut dengan reproduksi, itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melestarikan jenisnya atau keturunannya agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya, ya. Perkembangbiakan bisa secara generatif, ya, kalau pada manusia dan hewan kebanyakan secara generatif, terjadinya melalui proses perkawinan, ya, peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Kalau pada tumbuhan ada yang secara vegetatif. Vegetatif itu contohnya misalnya di sini kalau pada tumbuhan dengan cara mencangkok. Ya, kemudian ada okulasi, namanya itu secara vegetatif. Tunas itu secara vegetatif. Induknya satu, ya. Kalau generatif induknya dua. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsang, ya, atau iritabilitas namanya, ya. Tumbuhan mereaksi adanya rangsang, contohnya putri malu mengatupkan daunnya saat disentuh. Nah, itu contoh iritabilitas. Kemudian contoh yang lain, misalnya kita bisa merangsang suara atau mendeteksi rangsang cahaya, rangsang bau, dan lain sebagainya karena kita memiliki alat indera, ya. Nah, ada rangsang cahaya, rangsang getaran suara, rangsang bau, rangsang panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka itu dirasakan oleh kulit. Kemudian rangsang rasa, pahit, manis, asin, asam itu dirasakan oleh lidah.
Perbedaan antara hewan dan tumbuhan, ya seperti yang tadi, kalau tumbuhan itu sifatnya autotrof atau membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kalau hewan itu sifatnya heterotrof. Hewan atau manusia sangat bergantung kepada makhluk hidup lain karena dia tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Ya, dalam hal ini bukan memasak ya, maksudnya manusia itu memerlukan tumbuhan untuk makan, memerlukan hewan untuk makan ya. Kemudian yang nomor 2, tumbuhan itu bergerak secara pasif seperti mekarnya kuncup bunga. Ya, itu gerakan tumbuhan. Kalau hewan geraknya aktif seperti berjalan dan berlari. Yang ketiga, sel tumbuhan diselubungi oleh dinding sel yang terbuat dari selulosa sehingga sel tumbuhan menjadi kaku. Sedangkan sel hewan tidak diselubungi oleh dinding sel sehingga sel hewan menjadi lentur. Yang keempat, tumbuhan tidak memiliki sistem saraf, sedangkan hewan dan manusia memiliki sistem saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan meneruskan rangsang yang diterimanya. Nah, berdasarkan makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3. Ini seperti yang kalian pelajari di SD ya, sudah ada hewan pemakan tumbuhan namanya herbivora, contohnya kambing, kelinci, dan lain sebagainya. Ada hewan pemakan daging atau yang disebut dengan karnivora, contohnya kucing, elang, ular dan lain sebagainya. Kemudian ada hewan pemakan daging dan tumbuhan, ya, artinya pemakan segala, disebut dengan omnivora. Contohnya ayam, kera, dan manusia. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh. Zat sisa yang dikeluarkan manusia bisa berupa air, kencing. Itu zat sisa juga ya. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernafasan ya, berupa CO2 dan H2O, kemudian ekskresi dan defekasi ya. Proses pernafasan mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air, proses ekskresi mengeluarkan urin atau air kencing. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa feses. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup. Ada lagi tambahan di LKS yaitu adaptasi ya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Adaptasi ini fungsinya juga agar hewan itu tidak punah, makanya dia beradaptasi ya. Contoh adaptasi pada hewan adalah misalnya terdapat berbagai bentuk paruh dan kaki burung sesuai dengan jenis makanannya ya dan tempat hidupnya. Jadi bentuk paruh dan kaki burung itu berbeda-beda sesuai dengan jenis tempat hidupnya. Contoh adaptasi pada tumbuhan adalah bentuk daun yang berbeda antara tumbuhan yang hidup di daerah lembab, berair, dan kering. Bisa kita lihat di sini perbedaan bentuk daun pada tumbuhan seperti contohnya kaktus. Ya, kalau kaktus hidupnya di daerah yang kering, maka daunnya kecil untuk mengurangi proses penguapan. Itu termasuk bentuk adaptasi. Kalau tumbuhan air, seperti contohnya teratai, daunnya lebar dan besar. Fungsinya apa? Untuk mempercepat penguapan. Itu ya anak-anak, beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup. Untuk materi selanjutnya, akan Ibu jelaskan nanti mengenai sistem klasifikasi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.